Buat kamu para cewek, setiap bulannya pasti nggak sih ada satu minggu yang kamu kerasa cepet capek, cepet lelah, gampang sensitif, dan juga bawaannya pengen marah-marah terus. Belum lagi ditambah biasanya di minggu ini kamu sering ngerasain pengen yang manis-manis, pengen yang asin, pengen yang pedas, dan nafsu makannya ikut meningkat. Yes, ini disebut sebagai premenstrual syndrome. Dan ini biasa terjadi satu minggu sebelum haid. 80% cewek pasti mengalami yang namanya premenstrual syndrome. Tapi kalau gejala-gejala ini dirasakan lebih berat dibanding biasanya, contohnya lebih tidak mood untuk aktivitas, energinya rendah sekali, bahkan sampai mengganggu aktivitas dan timbul gejala-gejala depresi, maka penyakit ini disebut sebagai premenstrual dysphoric disorder. Dan jika tidak diobati, dapat mengganggu aktivitas kamu ke depannya nih. Premenstrual dysphoric disorder adalah bentuk lebih berat dibandingkan premenstrual syndrome, di mana kalau premenstrual syndrome biasanya kamu sebagai perempuan hanya merasakan adanya gangguan mood, kram perut ringan, ataupun biasanya nafsu makan yang berubah. Tapi pada PMDD singkatannya, ini dapat terjadi lebih parah lagi, sampai mengganggu aktivitas, tidak mood, bahkan tidak ada niat dan energi untuk melakukan aktivitas biasanya yang bisa mengganggu kualitas hidup kamu ke depannya. PMDD ini bisa muncul 1-2 minggu sebelum menstruasi. Jadi bayangkan 2 dari 4 minggu setiap bulannya kamu bisa mengalami keluhan-keluhan ini. Dan PMDD ini biasanya gejalanya juga mulai hilang setelah beberapa hari masuk ke dalam siklus haid. Artinya hari 1 sampai hari ketiga keluarnya darah biasanya sudah mulai menghilang nih keluhannya. Sampai detik ini, belum ada yang tahu apa 100% penyebab pasti dari PMDD. Tapi ada beberapa teori yang menyebabkan keluhan PMDD ini bisa timbul. Yang pertama adalah faktor hormonal. Sini saya jelasin dikit kenapa ini bisa terjadi. Setiap bulannya, kamu akan mengalami 4 siklus dalam satu siklus haid atau menstruasi. Fase yang pertama kita sebut sebagai fase menstruasi. Di fase ini, biasanya kadar hormon estrogen dan progesteron mulai turun dalam tubuh kamu. Ketika kadar estrogen dan progesteron turun, ini akan menyebabkan dinding rahim atau dinding endometrium akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Di fase ini, biasanya kamu akan merasa rendah energi, cepat capek, dan juga bisa terasa kram perut di bagian bawah. Fase menstruasi ini biasanya terjadi 1-5 hari, tergantung dari individu. Setelah fase menstruasi, kamu akan memasuki fase folikular. Di fase folikular ini, sesuai dengan namanya, akan keluar yang namanya follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel folikel yang akan membentuk menjadi sel telur untuk persiapan terjadinya proses pembuahan. Di fase ini biasanya akan mulai terjadi perbaikan dalam energi, mood juga semakin membaik, dan kadar estrogen dan progesteron pelan-pelan mulai meningkat di dalam tubuh kamu. Puncak dari fase folikuler ini, kamu akan memasuki yang namanya fase ovulasi. Fase ovulasi biasanya akan terjadi 14 hari setelah haid pertama kamu. Jadi contohnya, kalau misalnya kamu haid di tanggal 1, maka 14 hari kemudian di tanggal 15, kamu akan mengalami yang namanya fase ovulasi. Fase ovulasi adalah periode di mana seorang tubuh wanita mengeluarkan sel telur di dalam tubuhnya. Sel telur ini jika dibuahi dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan yang dapat menyebabkan kehamilan. Pada fase ovulasi ini, biasanya badan kamu akan terasa lebih hangat, libido atau gairah seks yang meningkat, dan juga biasanya akan terasa lebih panas karena suhu tubuh pada fase ovulasi biasanya ikut meningkat. Pada fase ini, biasanya kadar estrogen serta progesteron dan ada satu hormon lagi yang disebut sebagai LH, itu biasanya akan melonjak tinggi untuk merangsang proses ovulasi. Setelah selesai fase ovulasi, beberapa hari kemudian akan terbentuk yang namanya sel folikel atau corpus luteum. Corpus luteum ini berfungsi untuk meningkatkan kadar progesteron agar mempersiapkan untuk terjadi kemungkinan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini akan mengkerut, mengecil, dan akhirnya kadar progesteron mulai turun kembali. Di fase terakhir atau fase luteal, kadar hormon yang naik turun, terutama progesteron yang tadinya tinggi tiba-tiba menjadi turun, dapat menyebabkan beberapa gejala PMS tadi. Dan jika gejalanya terasa lebih berat atau kadar hormonnya turun lebih tajam, akan menimbulkan gejala PMDD. Selain dari faktor hormon, beberapa penyebab PMDD lainnya adalah faktor genetik. Walaupun teorinya belum bisa 100% membuktikan adanya resiko turunan PMDD, tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika orang tua atau saudara kandung kamu mempunyai keluhan yang sama, terutama gejala-gejala yang ekstrim menjelang menstruasi, misalnya tidak mood, perubahan mengarah ke depresi, ini bisa meningkatkan risiko kamu terkena PMDD. Dan faktor yang terakhir adalah faktor gangguan neurotransmitter atau sinyal di dalam otak kita. Biasanya ada efek samping dari penggunaan obat-obatan atau cedera kepala sebelumnya.
Gejala PMDD biasanya dibagi menjadi dua aspek penting. Yang pertama ada gejala emosional, yang kedua ada gejala fisik. Gejala emosional yang biasa dirasakan adalah penurunan mood dan energi, artinya biasanya kalau kamu suka hobi tertentu, ini tidak ada mood atau niat sama sekali, bahkan kesulitan untuk melakukan hal-hal simpel atau aktivitas sehari-hari. Beberapa penelitian juga menunjukkan gejala emosional PMDD bisa mengarah ke depresi, ringan sampai berat, dan bahkan bisa menimbulkan kecemasan. Sedangkan gejala fisik pada PMDD adalah timbul nyeri pada area tertentu seperti nyeri perut bawah yang ekstrim, penurunan nafsu makan, dan kesulitan untuk tidur. Ada salah satu penelitian yang dilampirkan dari Jepang yang menunjukkan adanya checklist untuk dipenuhi apakah kamu mempunyai keluhan PMS atau PMDD. Jadi kalau misalnya dari faktor emosi kamu merasa tidak stabil, mudah marah, dan juga gangguan dalam relationship sehari-hari atau hubungan dengan anggota keluarga dan pasangan, ini juga bisa menjadi salah satu faktor atau gejala yang penting. Perhatikan juga apakah di poin ketiga kamu mempunyai gejala mood yang berkurang, rasa putus asa, dan juga sering mengkritik diri sendiri, bahkan kecewa akan diri sendiri. Hati-hati juga kalau mulai timbul rasa-rasa kecemasan dan gangguan pada aktivitas sehari-hari di rumah, tempat kerja, ataupun aktivitas sosial. Beberapa gejala fisik yang bisa kamu rasakan seperti yang sudah tadi disampaikan adalah kesulitan untuk konsentrasi, energi yang sangat rendah atau sangat gampang capek, adanya keinginan atau ngidam makanan tertentu, dan gangguan tidur. Jika jawaban kamu 6 dari 10 checklist tadi adalah iya, kemungkinan besar kamu mengalami derajat PMS sampai bahkan berisiko kena PMDD. Ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk mengobati PMDD. Yang pertama, kita bisa lakukan terapi hormonal dengan pemberian SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ini adalah golongan obat yang wajib diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan profesional untuk mengatur kadar serotonin di dalam otak kita. Serotonin adalah hormon yang mengontrol kadar happy atau senang di dalam otak kita. Jadi, pada keadaan PMDD, biasanya kadar serotonin cenderung rendah dan kita butuh tambahan obat SSRI untuk menanggulangi dan meregulasi hormon serotonin ini. Yang kedua, kita bisa lakukan yang namanya CBT atau CBT. CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy. Ini adalah salah satu jenis terapi di mana kamu datang ke tenaga kesehatan atau terapis profesional untuk membicarakan feeling ataupun perasaan-perasaan yang kamu rasakan di pikiran kamu. Dengan harapan, kita bisa diberikan terapi dan juga latihan-latihan yang spesifik untuk menanggulangi perasaan ini, kemudian terjadi perubahan perilaku, dan akhirnya terjadi perbaikan gejala. Walaupun nggak ada cara yang 100% efektif untuk mengurangi keluhan PMDD ataupun mencegahnya, beberapa hal yang kamu bisa lakukan secara rutin untuk mencegah keluhan PMDD ini adalah yang pertama, teman-teman wajib olahraga secara rutin. Olahraga telah ditunjukkan menurut penelitian dapat meningkatkan kadar serotonin dan juga dopamin secara alami. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan ataupun terasa pikirannya agak negatif, bisa mulai rutin berolahraga. Yang kedua, carilah support group yang baik, entah itu teman, entah itu keluarga, untuk kamu bercerita dan sekedar meluangkan pikiran agar bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif yang berulang-ulang di dalam pikiran kamu. Dan yang ketiga, latihlah atau gunakan teknik-teknik relaksasi seperti yoga, pilates, dan juga meditasi untuk mempermudah menanggulangi pikiran-pikiran yang kurang baik ataupun pikiran negatif. Sekali lagi, jika kamu merasa ada keluhan PMDD, terutama jika lebih dari 2 bulan, segeralah berobat ke tenaga kesehatan yang mumpuni agar bisa didiagnosa secara tepat dan diberikan pertolongan yang terbaik. Gimana? Kalau kamu mempunyai keluhan-keluhan yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada, please komen di bawah kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe untuk video-video kesehatan bermanfaat lainnya dan share kalau menurut kamu ini bermanfaat. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!